Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua peserta workshop Konika Medan untuk mechanical ventilation non-invasif dalam keadaan sehat. Sebelum saya mulai materi, perkenalkan diri saya, Adi Nur Adityo. Saya bekerja di Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Undip, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang, Divisi Perinatologi. Untuk kesempatan kali ini, saya tergabung dalam tim workshop Mechanical Ventilation Non-Invasive akan menyampaikan materi nasal high frequency oscillator. Tentang alat nasal high frequency oscillator, di mana nasal high frequency oscillator ini merupakan salah satu modalitas untuk terapi mechanical ventilation non-invasive. Nah, sebagai pendahuluan, kadang kita mendapatkan bayi yang mengalami gangguan pernafasan. Ya. Nah, ada sebuah penelitian observasional bahwa tindakan intubasi ini pada bayi-bayi bukan merupakan hal yang mudah kalau kita mendapatkan bayi-bayi dengan gangguan pernafasan. Dari penelitian yang dilakukan tersebut, yang melibatkan pediatric resident, kemudian neonatologi fellow, dan juga attending neonatologis yang bertugas, ya, angka keberhasilan pemasangan intubasi pada kesempatan pertama berbeda-beda, ya, sehingga dipikirkan ya untuk terapi oksigen yang tidak membutuhkan tindakan intubasi atau sebelum kita melakukan intubasi, yaitu terapi oksigen non-invasif. Nah, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan juga penemuan-penemuan, terapi oksigen pada neonatus sangat bermacam-macam, baik jenis dan juga macam modalitasnya. Selain juga ditemukan berbagai macam pengobatan atau bantuan untuk mendukung oksigenasi pada seorang bayi, katakanlah penemuan atau pemberian prenatal steroid, nitric oxide, dan juga surfaktan. Ya. Nah, dari berbagai macam modalitas tersebut, ada satu yaitu yang kita pakai high frequency oscillator ventilation. Untuk stepwise terapi oksigen, di manakah letak nasal HFO ini? Pada materi-materi sebelumnya sudah disampaikan jenis-jenis terapi oksigen, ada yang sifatnya atau modalitasnya non-invasif atau invasif. Nah, pada workshop ini kita menekankan pada yang non-invasif. Sudah dibahas tentang pemakaian high frequency, high heat and humidified high flow nasal kanul, kemudian pemakaian nasal CPAP atau NIPPV, ya. Kalau kita sudah menggunakan modalitas-modalitas tersebut sesuai dengan stepwise, atau mungkin bayi sudah terpasang NIPPV, tetapi terdapat kegagalan pemakaian NIPPV ditandai dengan tidak adanya perbaikan klinis atau peningkatan kebutuhan oksigen. Sebelum bayi ini dilakukan intubasi, kita bisa pikirkan pemakaian nasal HFO ini. Nah, apa itu alat nasal HFO? Baik bagi yang baru mendengar pertama kali atau mungkin yang sudah menggunakan, ya, nasal HFO ini merupakan terapi oksigen yang merupakan prinsipnya gabungan dari high frequency oscillator ventilation atau HFOV, di mana HFOV ini biasanya tidak memerlukan sinkronisasi. Ya, artinya apa? Ya, kita tidak memerlukan sinkronisasi dari fase inspirasi maupun ekspirasi dari si bayi. Ya, kita tidak perlu khawatir terjadinya tabrakan, ya, dengan pemberian frekuensi yang tinggi dan juga adanya osilasi pada jalan nafas bayi. Kita tidak perlu adanya sinkronisasi. Dan pada high frequency oscillator ventilation ini, dia akan memberikan perbaikan ventilasi yang cukup baik pada seorang bayi, ya, di mana batasan oksigenasi dan ventilasi pada bayi itu cukup baik pada HFOV. Ya, dia akan memberikan clearance CO2 yang tinggi, ya, dibandingkan dengan alat-alat terapi oksigen lainnya. Kemudian prinsip yang diambil lagi adalah prinsip nasal CPAP, di mana nasal CPAP ini menggunakan interface yang invasif, artinya bayi tidak perlu dilakukan intubasi atau sebelum dilakukan intubasi. Dan pada nasal CPAP ini dia akan memperbaiki atau meningkatkan kapasitas residu fungsional dari paru-paru bayi, sehingga hasil akhirnya akan mengalami perbaikan oksigenasi. Nah, dari dua gabungan ini, maka didapatkan adanya fungsi dan batasan yang jelas,
baik untuk perbaikan oksigenasi maupun ventilasi dari seorang bayi yang mengalami gangguan pernafasan. Ada salah satu laporan dari Amit Mukherjee yang menggunakan nasal HFO ini menggunakan model paru-paru pada bayi ya. Untuk pemakaian nasal high frequency oscillation ini dilihat clearance terhadap buangan CO2 bahwa nasal HFO ini lebih superior dalam mengeliminasi CO2 dibandingkan terapi oksigen non-invasif lain, yaitu nasal CPAP dan NIPPV. Di situ juga disampaikan ya frekuensi nasal HFO yang digunakan. Ya, semakin rendah frekuensi yang kita berikan, maka kemampuan melakukan buangan CO2 semakin baik. Kalau kita melihat atau ingin mengetahui prinsip dari nasal HFO ini, kurang lebih mungkin sama dengan HFO yang invasif, ya, di mana pada high frequency oscillator ventilation ini akan memberikan keamanan dari jalan nafas yang cukup baik dibandingkan terapi oksigen ventilasi mekanik yang lain, ya. Dia akan memberikan perlindungan pada jalan nafas ya dengan memberikan aliran yang turbulen. Nah, pada nasal HFO ini terutama yang diambil adalah prinsip buangan CO2 yang cukup baik di dead space di jalan nafas atas ya. Jadi mungkin berbeda dengan yang invasif, dia bisa sampai jauh ke alveolus ya. Walaupun pada nasal HFO ini juga akan memperbaiki tadi ya oksigenasi sampai dengan tingkat alveolus, tapi yang dilihat pada nasal HFO ini terutama pada dead space di jalan nafas atas. Nah, pemakaian nasal HFO ini sudah dimulai terutama di Eropa dan juga Kanada ya, pertama kali dilakukan oleh Van der Hoeven di Belanda. Penelitian atau mungkin laporannya hanya bersifat laporan kasus ya, masih belum ada atau belum selesai ya untuk penelitian yang jenisnya RCT. Dari laporan kasus yang sudah disampaikan oleh beberapa pengguna dari nasal HFO ini dilaporkan angka keberhasilan nasal HFO ini cukup tinggi ya, dia akan perbaiki dari ventilasi dan juga komplikasi yang dimunculkan akibat memakai nasal HFO ini cukup rendah. Apa efek yang ditimbulkan pada biologis seorang bayi dari pemakaian nasal HFO ini? Pemakaian nasal HFO ini walaupun dia non-invasif, dia juga akan menurunkan tegangan permukaan dari alveolus paru sehingga akan perbaiki fungsi dari surfaktan dan akan menurunkan risiko cedera pada alveolus bayi. Karakteristik dari nasal HFO, dia akan memberikan tekanan jalan nafas yang konstan sesuai dengan setting yang diberikan dari mesin. Kemudian dari tekanan jalan nafas yang konstan tersebut juga akan ada getaran oscillator yang bersamaan dengan nafas spontan bayi ya. Jadi kita tidak mengharapkan nafas spontannya hilang ya. Kita upayakan bayi tetap bernafas spontan. Dari tekanan jalan nafas dan getaran oscillator tersebut nanti akan perbaiki oksigenasi dan ventilasi ya. Untuk ventilasi dia akan membuang CO2, sedangkan oksigenasi akan mengalami perbaikan terlihat dari perbaikan saturasi bayi atau kadar PaO2 si bayi. Nah, sama seperti HFO yang diberikan menggunakan lewat intubasi, kita akan melihat adanya wiggle di dada ya, akan ada wiggle getaran yang cukup kentara di dada. Sedangkan pada nasal HFO ini karena dia terbatas di jalan nafas atas, biasanya yang akan kita lihat adalah wiggle pada leher. Jadi kita tidak perlu mengharapkan adanya wiggle di dada ya, cukup wiggle pada leher, dia sudah cukup akan membuang CO2 terutama di dead space jalan nafas atas. Kemudian untuk HFO ini dikatakan harus hati-hati kalau kita menggunakan frekuensi yang kurang dari 4 Hz karena akan terjadi supresi pusat pernafasan, bukan hanya karena tadi buangannya CO2 dia makin tinggi dengan frekuensi yang rendah sehingga akan terjadi keadaan hipokapnia, tetapi juga akan menekan pusat pernafasan terjadinya vagal reflex. Nah, komponen-komponen dari nasal HFO kurang lebih sama dengan mesin ventilator atau alat terapi oksigen lainnya ya. Dia membutuhkan sumber gas ya. Untuk high frequency ini biasanya butuh
gas yang lebih banyak, jadi harus stabil ya sumber gasnya. Atau kalau kita melakukan transport ya kita harus menyiapkan tabung oksigen yang banyak biasanya dan udara bertekanan. Lalu dia terdiri dari adanya mesin ya. Mesin ini ada yang membran oscillator yang biasanya bentuknya atau bersamaan dengan mesin ventilator untuk modus non-invasif atau modus invasif, atau yang flow interrupter ya. Flow interrupter ini biasanya hanya dikhususkan untuk yang modalitas non-invasif. Lalu ada humidifier untuk melembabkan udara yang masuk ke bayi, dan juga adanya sirkuit. Sirkuit ini ada selang inspirasi dan selang ekspirasi, kemudian terdapat sensor proksimal dan juga interface ya, yang menghubungkan mesin dengan bayi. Ada dua macam untuk nasal HFO ini, sama seperti HFO yang mungkin dilakukan menggunakan metode invasif ya, ada yang true, ada yang hybrid. Kalau pada yang nasal HFO, yang true itu justru yang berada bersamaan dengan mesin ventilator yang bisa dibuat modalitas invasif maupun non-invasif ya. Biasanya tergabung mesin ventilator dengan berbagai macam merek ya. Nah, di situ sistem atau membran akan memasukkan udara saat inspirasi dan membuang udara saat bayi melakukan ekspirasi. Dan biasanya yang bersama dengan ventilator ini dia lebih bertenaga dibandingkan yang jenis yang kedua. Nah, jenis yang kedua biasanya dia bentuknya adalah seperti ini. Dia hanya mempunyai modalitas untuk non-invasif ya, NCPAP, NICPV, dan nasal HFO ya, tidak bisa untuk invasif melakukan intubasi. Sehingga kekuatannya juga tidak kuat true yang HFO. Nah, prinsip dari nasal HFO ini tadi, kalau kita melihat, dia akan mempunyai batasan yang tegas juga untuk oksigenasi dan juga ventilasi. Ya, oksigenasi kita akan melihat perbaikan dari parameter saturasi atau juga PO2, sedangkan ventilasi kita akan menilai dari PCO2. Nah, di sini sama seperti HFO pada umumnya ya, kita akan mengatur delta P atau amplitudo, kemudian frekuensi dan juga fase inspirasi-ekspirasi, kemudian juga ada PAW ya. Nah, tambahannya atau yang berbeda adalah ternyata dipengaruhi juga dengan interface yang tersambung ke hidung bayi ya. Ada bermacam-macam interface yang bisa dipakai. Nah, di sini dipengaruhi oleh diameter, panjangnya interface, dan juga rigiditas dari interface yang menempel pada hidung bayi. Untuk interface ada bermacam-macam. Tadi ya mungkin juga ada yang masker, ada yang prong ya. Prong itu ada yang binasal prong, ada yang nasopharyngeal prong ya. Belum ada penelitian RCT yang untuk menilai efektivitas dari alat-alat interface tersebut, tetapi dikatakan bahwa yang mempengaruhi keberhasilan adalah diameter dari interface, sehingga kita harus memilih diameter yang pas dengan lubang hidung bayi untuk mencegah terjadinya kebocoran. Ya, kemudian juga kedalaman dikatakan ya binasopharyngeal prong ini lebih baik dibandingkan yang prong biasa. Kemudian ada mean airway pressure. Mean airway pressure atau MAP atau PAW ya, atau juga PMIN mungkin ya. Ini merupakan salah satu yang di-set ya pada nasal HFO. Ya, gunaan dari mean airway pressure ini untuk perbaikan oksigenasi dari si bayi. Ya, karena mean airway pressure ini akan membuka jalan nafas dari trachea yang diharapkan bisa mencapai alveolus. Yang berikutnya adalah amplitudo atau delta P ya. Ini tekanan yang memunculkan getaran di atas dan di bawah dari MAP. Jadi kalau mean airway pressure kita lihat sebagai sebuah garis lurus, maka amplitudo ini ada tekanan yang memunculkan di atas dan di bawah dari MAP ini. Amplitudo ini juga akan memberikan dampening effect ya, sehingga tadi ya akan meminimalkan kerusakan dari jalan nafas si bayi sampai dengan alveolus. Nah, amplitudo ini berhubungan dengan fungsi perbaikan ventilasi si bayi. Ya. Jadi pada kondisi dengan hiperkapnia atau hipokapnia ya, yang akan kita atur nantinya adalah amplitudo. Makin tinggi amplitudo atau delta P, maka makin baik kemampuan dalam buangan CO2. Selanjutnya frekuensi. Frekuensi ini kita mengatur rate dari nasal HFO. Ya, berbeda dengan NIPPV di mana rate-nya dalam bentuk kali per menit. Pada frekuensi nasal HFO, ini hitungan adalah hertz, ya, 1 siklus per detiknya. Makin rendah frekuensi yang kita berikan, ya, makin rendah hertz yang kita set pada alat tersebut, ya,
justru dia makin besar volume tidalnya ya. Jadi berkebalikan dengan rate atau frekuensi pada modus NIPPV ya, pada frekuensi nasal HFO ini kalau kita set makin rendah, maka volume tidal akan makin besar. Akibatnya apa? Makin besar volume tidal ini akan baik dalam membuang CO2 ya. Nah, untuk frekuensi yang ideal nanti kita harus melihat kasus per kasus. Kemudian waktu inspirasi. Ya, untuk waktu inspirasi yang kita set, di sini biasanya kita menggunakan 0,33 untuk TI-nya ya. Jadi dengan fase inspirasi ekspirasi 1:2. Kalau kita lihat perbedaan kurva pada NIPPV atau nasal HFO kurang lebih seperti ini ya. Kalau pada NIPPV ya rate-nya mungkin sekian kali per menit ya. Sedangkan pada nasal HFO kalau tadi hitungannya adalah hertz, maka kita lihat frekuensinya akan terlihat lebih banyak ya. Akan terlihat lebih banyak, maka wiggle atau getaran pada leher juga akan terlihat jelas ya, kelihatan di situ getarannya ya, beda dengan yang NIPPV ya, naik turunnya mungkin dalam 1 menit bisa terlihat 20 sampai 30 atau berapa yang kita set ya, tapi pada nasal HFO ini biasanya kita sulit untuk menghitung berapa kali ini karena frekuensinya hitungannya hertz. Dan juga tadi ya ada PAW atau PMIN dan juga ada amplitude. Indikasi pemasangan nasal HFO ini kita pasang pada bayi-bayi yang mengalami kegagalan dari terapi oksigen non-invasif sebelum kita pikirkan perlunya intubasi pada bayi tersebut. Jadi kalau dia gagal NCPAP atau NIPPV dan kita punya modalitas atau alat untuk pemberian nasal HFO, bisa kita coba. Atau bayi-bayi pasca ekstubasi, baik yang intubasinya dalam hitungan singkat atau mungkin yang sudah terintubasi lama ya, kita bisa pikirkan pemakaian nasal HFO ini. Kegunaan lain juga bisa untuk kasus-kasus seperti respiratory distress syndrome pada bayi-bayi prematur atau bayi-bayi yang mendekati cukup bulan atau cukup bulan dengan transient active of newborn atau bayi-bayi yang mengalami chronic lung disease ya, bisa dipikirkan untuk penggunaan nasal HFO ini. Sedangkan kontraindikasinya jelas sama seperti pemakaian terapi oksigen non-invasif lain. Jadi kalau bayi sudah mengalami apnea berulang atau mungkin apnea berkepanjangan ya, serta mungkin juga dengan bradikardi ya. Jadi kita butuh ventilasi pada bayi tersebut ya, mungkin sudah butuh dilakukan intubasi ya. Atau pada bayi-bayi dengan abnormalitas jalan nafas atas ya, di mana risiko kebocoran atau leak dari pemasangan interface alat tersebut menjadi tidak efektif, kita harus lakukan pemasangan modalitas lain. Lalu pada bayi-bayi yang mengalami kelainan pulmonari interstitial emphysema. Untuk setting awal dari nasal HFO, kita bisa set MAP atau PAW-nya ya. Kita lihat dari NIPPV ya, saat dia gagal NIPPV berapa itu PMIN-nya misalkan ya. PMIN-nya di 10 misalkan ya. Ya kita bisa naikkan untuk PAW atau MAP-nya 3 sampai 5 cm di atas MAP setting NIPPV. Lalu amplitudo bisa disamakan dengan setting PIP dari NIPPV ya, katakanlah diberikan 20 atau 25 ya. Kita samakan untuk setting amplitudonya. Lalu untuk frekuensi kita bisa melihat jenis-jenis kelainan paru atau indikasi dari pasangan nasal HFO ya, tidak mempunyai angka yang pasti di sini, tapi kita bisa set di 8 Hz sebagai angka aman, dan juga untuk rasio inspirasi dan ekspirasinya kita set di 1:2. Nah, ini saya tampilkan video salah satu alat yang bisa memakai modalitas nasal HFO yang jenis flow interrupter.
Ya, jadi itu tampilan dari salah satu jenis alat yang bisa menggunakan modalitas nasal HFO yang jenis flow interrupter. Nah, di sini saya tampilkan setting-setting yang biasanya digunakan pada berbagai macam merek mesin ya yang punya setting atau bisa dibekali setting nasal HFO pada alat-alat tersebut. Lalu ada juga yang memberikan rekomendasi setting awal nasal HFO sesuai dengan kegunaan atau kelainan yang dialami pada bayi tersebut. Ya, ini berdasarkan penelitian. Contohnya pada bayi-bayi dengan pasca ekstubasi, ya, pada pasca ekstubasi yang diintubasi dalam periode singkat, kita mau coba ya menggunakan non-invasif, kita bisa pakai nasal HFO. Kita bisa mulai dengan PAW 8 sampai 10 ya dengan amplitudo ya 25 sampai 35, lalu frekuensi dibuat 10 sampai 12 Hz. Sedangkan pada kasus-kasus dengan kelainan paru yang kronik, ya, bronchopulmonary dysplasia katakanlah, kita bisa membuat setting untuk PAW-nya dibuat 10 sampai 16 ya agar oksigenasinya optimal. Kemudian pada kasus-kasus tersebut di mana didapatkan kelainan yang restriktif, biasanya ada kesulitan membuang CO2, kita bisa berikan amplitudo yang lebih tinggi ya atau frekuensi yang lebih rendah. Nah, strategi untuk nasal HFO ini kita bisa membuat batasan ya seperti pada HFO yang invasif, ada batasan yang tegas antara oksigenasi dan ventilasi. Jika bayi itu mengalami gangguan oksigenasi, ya ditandai mungkin ya bayinya cyanosis atau saturasinya rendah, ya atau keadaan hipoksemia, ya yang bisa kita atur untuk memperbaiki oksigenasi bayi tersebut adalah mengatur PAW-nya, ya kita menaikkan PAW atau di sini CDP adalah continuous standing pressure yang identik dengan PAW atau menaikkan fraksi oksigen yang kita berikan pada bayi tersebut. Sedangkan pada bayi-bayi yang membutuhkan perbaikan ventilasi, misalkan dia mengalami keadaan hiperkapnia, ya kita bisa mengatur, yang kita bisa rubah adalah frekuensi atau amplitudonya. Ya, pada kasus-kasus dengan hiperkapnia atau penumpukan CO2, kita bisa memperbaiki buangan CO2 dengan menurunkan frekuensi atau dengan menaikkan amplitudo. Sedangkan pada kasus-kasus dengan hipokapnia atau CO2 yang rendah, ya kita bisa menahan CO2 dengan cara menaikkan frekuensi atau menurunkan amplitudo. Nah, untuk alat-alat yang digunakan untuk menunjang pemasangan nasal HFO ini, salah satunya yaitu ada bonet atau topi, ya, kemudian pita pengukur, kemudian interface yang terpasang pada bayi, ya, kemudian bantalan agar tidak memberikan tekanan pada dahi si bayi, kemudian alat yang menyambungkan dari mesin ke interface. Nah, di sini bonet harus kita ukur menggunakan pita ukur, gunakan bonet yang sesuai dengan ukuran diameter kepala atau lingkar kepala bayi agar bayi nyaman, ya, agar dia tidak bergerak-gerak, ya, tidak kesakitan, terlalu erat atau mungkin juga terlalu longgar, mudah terlepas. Kemudian ukur diameter dari lubang hidung untuk menentukan interface yang pas, ya, yang tidak longgar dan juga tidak terlalu membuat iritasi pada lubang atau septum nasi bayi, ya. Usahakan ukurannya pas, ketat agar tidak terjadi kebocoran sehingga akan menurunkan efikasi dari pemakaian nasal HFO ini, ya. Untuk interface bisa bermacam-macam, ada yang binasal prong, binasopharyngeal prong, ya, atau mungkin masker. Lalu lakukan fiksasi, ya, fiksasi dari mesin ke interface, ya, menggunakan selang dan juga menggunakan bantalan tadi, ya. Usahakan bayi nyaman, ya. Kalau dia tidak nyaman, mungkin terlalu ketat atau juga mungkin longgar, ya, sehingga dia akan bergerak atau membuat rasa nyeri pada bayi, ya, akan terjadi risiko kebocoran pada pemasangan nasal HFO tersebut. Apa yang dipantau setelah bayi terpasang nasal HFO? Kita harus memantau efikasi dari alat tersebut, ya, dengan melihat tampilan klinis dan juga komplikasi yang mungkin terjadi pada bayi tersebut. Yang pertama, ya, pada bayi yang terpasang nasal HFO jelas akan ada getaran, ya, atau wiggle tadi, ya. Yang tampak di sini yaitu sampai setinggi leher, ya. Kita tidak perlu mengharapkan wiggle sampai dengan dada. Jadi kita menilai wiggle pada leher bayi.
dengan ditandai adanya peningkatan saturasi bayi, ya, perbaikan hasil analisa gas darah bayi, ya. Kemudian pada nasal HFO dia menurunkan risiko distensi abdomen sebenarnya karena dia tidak membuat penekanan atau penutupan dari glotis si bayi. Tapi kita tetap harus memantau adanya peluang masuknya udara ke saluran pencernaan dengan melihat adanya tanda-tanda distensi pada abdomen bayi. Lalu adanya penempelan dan juga pemberian udara pada saluran nafas, ya pasti akan ada risiko terjadi persekresi, ya. Jadi kita harus bersihkan jalan nafas, ya. Kemudian jika ada sekret, ya kita bersihkan tujuannya agar tidak terjadi sumbatan yang menghambat aliran dari nasal HFO ini. Lalu penempelan interface pada hidung akan berisiko terjadinya penekanan dan mengakibatkan perlukaan. Jadi lihat juga nilai adakah ekskoriasi pada kulit lokasi perlekatan interface tersebut. Nah, nasal HFO ini akan kita sapi ke modalitas non-invasif di bawahnya, seperti NIPVV, jika klinis bayi tadi sudah membaik. Ya, dengan perbaikan bayi, maka kita akan menurunkan ya PAW, kemudian kita turunkan juga fraksi oksigen. Kalau PAW sudah mencapai 8 cm air rasa dan juga fraksi oksigen sudah di bawah 30%, kita bisa rubah ke NIPVV. Lalu jika kita sudah melihat tampilan klinis baik, ya kita juga bisa melihat parameter tambahan seperti hasil analisa gas darah, ya. Nah di sini kalau pH-nya sudah di atas 7,25 ya dengan PCO2 yang cenderung turun di bawah 35 ya amplitudo maka dapat kita turunkan. Sedangkan kriteria gagal nasal HFO kalau bayi mengalami apnu dan bradykardi berulang atau berkepanjangan sehingga bayi butuh dilakukan ventilasi tekanan positif atau dilakukan tindakan intubasi. Sedangkan parameter lain kita bisa menilai yaitu mungkin pada bayi-bayi yang butuh pemberian fraksi oksigen yang lebih dari 60% untuk mencapai saturasi oksigen di atas 86%. Kemudian dari hasil analisa gas darah didapatkan adanya acidosis respiratorik dengan pH kurang dari 7,1 dan penumbukan PCO2 di atas 70 mm raksa. Sebagai penutup, nasal HFO merupakan salah satu modalitas yang mungkin masih awam bagi dokter-dokter atau mungkin yang sudah memakai ya bisa dipikirkan ya sebagai salah satu modalitas dalam pemberian terapi oksigen non-invasif selain NCPAP dan NIPVV. Penggunaan dapat dipertimbangkan apabila terdapat kegagalan dalam pemakaian terapi oksigen non-invasif lainnya yaitu NCPAP dan NIPVV sebelum kita harus melakukan intubasi pada bayi tersebut. Nah, sayangnya belum banyak data penelitian, terutama randomized control trial terkait setting yang optimal ya pada kasus-kasus tertentu ya, kemudian juga efektivitas dari alat ini dan juga efek dari pemasangan modalitas nasal HFO ini. Jadi diperlukan penelitian lanjutan dan kita menunggu juga hasil RCT yang sedang berlangsung untuk nasal HFO ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.